Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu video pembelajaran tentang materi lembaga legislatif untuk memenuhi tugas akhir dari pengantar ilmu politik Dr. Aminullah. Baik, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang lembaga legislatif, mari kita simak video yang berikut. Sistem pemerintahan itu adalah cara suatu negara diatur dan dipimpin. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga dalam menjalankan proses pemerintahan. Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, semi-parlementer, dan presidensial. Periode 1945 sampai 1949. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan membentuk kabinet presidensial pertama. Sistem presidensial artinya sistem negara yang dipimpin oleh presiden, tepatnya oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Di sini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, hanya dalam beberapa bulan, kabinet tersebut bubar dengan adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Perubahan ini disebabkan karena adanya tantangan dari kaum sosialis yang merasa sistem presidensial memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada presiden, yang dapat beralih menjadi diktator. Maklumat ini mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet juga tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Setelah itu dilanjutkan oleh Amir Syarifuddin dan Muhammad Hatta. Periode 1949 sampai 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda lewat Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949. Sebagai negara serikat atau federal, RIS terdiri dari beberapa negara bagian, sementara konstitusi yang berlaku saat itu adalah Konstitusi RIS. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem semi-parlementer. Disebut semi karena terdapat modifikasi dari sistem parlementer yang seharusnya, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang sekaligus oleh presiden yang seharusnya terpisah. Kabinet dibentuk oleh presiden yang seharusnya dibentuk oleh parlemen, dan kekuasaan Perdana Menteri masih dipengaruhi presiden. Periode 1950 sampai 1959. Sistem negara serikat ternyata tidak didukung oleh kebanyakan tokoh politik dan partai politik di Indonesia. Saat itu terjadi berbagai gangguan politik dan aksi pemberontakan daerah. Negara-negara bagian masih ingin bergabung dalam Republik Indonesia dan memisahkan diri dari RIS. Setelah 8 bulan, akhirnya RIS dibubarkan dan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Konstitusi yang berlaku juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan yang digunakan saat itu adalah sistem parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kabinet juga dapat dibubarkan oleh parlemen dengan adanya mosi tidak percaya. Pada periode ini terjadi pergantian kabinet beberapa kali dengan masa kerja yang singkat. Akibatnya kondisi sosial politik Indonesia menjadi tidak stabil dan pelaksanaan program-program kabinet berjalan kurang baik. Dewan Konstituante yang dipilih dalam pemilu pertama tahun 1955 juga gagal membentuk konstitusi baru. Kondisi ini kemudian mendorong diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
periode 1959 sampai 1998. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, sistem pemerintahan Indonesia berubah kembali menjadi sistem presidensial. Pada sistem ini, presiden diangkat oleh MPR, di mana MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Selain itu, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri dalam kabinet, dan menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden. Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat besar tanpa disertai dengan sistem kontrol dan penyeimbang yang memadai. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan. Contohnya, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu, serta pembatasan partai politik pada masa Presiden Soeharto. Periode 1998 sampai sekarang. Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem presidensial yang ada, MPR kemudian melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Beberapa hal dalam sistem pemerintahan yang akhirnya berubah setelah adanya amandemen, yaitu 1. Pembatasan masa jabatan presiden, maksimal hanya 2 periode atau 10 tahun. 2. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, bukan lagi diangkat oleh MPR. 3. Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden dihapus. 4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR menjadi setara dengan presiden dan lembaga negara lainnya. 5. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisah dan tidak tumpang tindih. Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dipegang oleh presiden, sedangkan kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang dipegang oleh DPR. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan dengan alasan politik. 6. Sementara itu, kekuasaan yudikatif yang mengadili dan mengawasi pelaksanaan undang-undang ditambah dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Setelah kita menonton bersama video penjelasan tentang sistem pemerintahan, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melanjutkan kepada PPT yang telah saya cantumkan di atas. Kita mulai dari yang pertama. Salah satu ahli, yaitu Montesquieu, mengemukakan bahwa 3 jenis kekuasaan dalam setiap pemerintahan harus berbeda satu sama lain. 3 kekuasaan ini yang dimaksud dengan trias politika, yang mana mulai pada tugas yang dilakukan dan juga alat perlengkapan yang digunakan untuk melakukannya. Ajaran ini menyatakan bahwa campur tangan antara individu tidak dibenarkan. Maka daripada itu, ketiga kekuasaan ini harus terpisah dari satu sama lain dan mempunyai fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu, trias politika harus mempunyai kewenangan yang berbeda. Trias politika inilah yang dimaksud dengan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan juga lembaga eksekutif. Yang mana pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu lembaga dari trias politika, yaitu lembaga legislatif. Mari kita lanjutkan ke PPT yang kedua. PPT yang kedua menjelaskan tentang model kekuasaan, yang mana kita perlu mengetahui tentang model kekuasaan karena bangsa Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan pada sistem pemerintahannya. Pada PowerPoint tersebut, saya telah mencantumkan tentang 2 model kekuasaan, 2 sistem pemerintahan, yakni sistem presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Yang mana sistem pemerintahan presidensial ini, kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang disebut dengan trias politika dipisahkan secara jelas dan setiap cabang memiliki kewenangan dan tugas pokok yang berbeda-beda. Lembaga legislatif memiliki fungsi dan tugas pokok yang berbeda, begitupun juga dengan lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, parlemen atau lembaga legislatif ini memainkan peran yang sangat penting dan juga menjadi tokoh utama dalam pemerintahan. Parlemen ini adalah objek utama yang diperebutkan karena memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada lembaga-lembaga yang lain.
Maka lembaga legislatif ini mempunyai kewenangan yang begitu besar daripada kedua lembaga, yakni lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Menurut Montesquieu, ajaran ini tidak dibenarkan. Maka dari itu, Indonesia mengalami beberapa perubahan tentang sistem pemerintahannya. Setelah kita mengetahui tentang model sistem pemerintahan, kita lanjut ke poin yang kedua, yakni sejarah pemerintahan Indonesia. Teman-teman semuanya, pemirsa yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahannya. Mari kita lihat bersama pada poin-poin. Ada 6 perubahan pada negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya. Yang pertama, pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Dan yang ketiga, pemerintahan pasca RIS. Yang keempat, pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, dan yang terakhir reformasi, yang mana sistem pemerintahan tersebut tetap dijalankan hingga sampai sekarang. Setelah kita mengenal tentang sejarah pemerintahan Indonesia, kita akan melanjutkan ke poin yang ketiga, yakni lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah salah satu cabang dari trias politika, yang mana trias politika ini terdiri dari lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan juga lembaga eksekutif. Lembaga legislatif Indonesia adalah salah satu dari 3 cabang kekuasaan dalam sistem politik negara yang memiliki fungsi utama dalam membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mewakili aspirasi rakyat. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah. Dari ketiga badan ini, antara MPR, DPR, dan juga DPD mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Kita lanjutkan ke poin yang berikutnya untuk mengetahui tugas dan wewenang antara ketiga badan ini. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR di Indonesia awalnya memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dalam hierarki hukum, yakni setara dengan Undang-Undang Dasar. Namun perubahan besar terjadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan dan kedudukan MPR terombang-ambing. Ketetapan dan kekuatan mengikat MPR. Pada awalnya MPR memiliki ketetapan yang mengikat yang sangat besar, yakni setara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, setelah perubahan amandemen 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan yang begitu tinggi, yang mana ketetapan dan kekuatan sebelumnya MPR setara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang terjadi pasca reformasi, yang mana pada periode 1999 sampai 2002 membawa perubahan besar pada peran dan kewenangan MPR, yang mana sebelumnya MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang seperti yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah amandemen ini terjadi perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan negara. MPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif. Yang ketiga, dikeluarkannya ketetapan MPR dari hierarki hukum pada tahun 2004. Pada tahun 2004, melalui Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, MPR telah dihapus dari hierarki perundang-undangan. Karena hal ini menjadi ketetapan MPR
tidak lagi diperlukan sebagai acuan hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR ini dimunculkan kembali. Namun pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Dasar 1945 nomor 10, ketetapan MPR telah dihilangkan, yang mana ketetapan MPR ini dihapus dari hierarki perundang-undangan. Hal ini menjadikan ketetapan MPR tidak lagi diperlukan sebagai badan lembaga negara. Dampaknya, ketetapan MPR kehilangan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, yang keempat, tentang pengembalian ketetapan MPR dalam hierarki pada tahun 2011. Pada tahun 2004, ketetapan hierarki MPR telah hilang. Namun pada tahun 2011, ketetapan MPR ini dimunculkan kembali melalui Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan yang keempat, pada tahun 2011, MPR dimunculkan kembali setelah hilangnya pada tahun 2002 ketetapan MPR telah dihilangkan. Alasannya pada tahun 2011, yaitu ketetapan MPR sebelum amandemen 1945 ini masih relevan dan berlaku di dunia modernisasi ini. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi DPR RI di bidang pembentukan undang-undang. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Setelah kita melihat bersama tentang fungsi dan kewenangan DPR RI, demi menyingkat waktu kita akan meloncat pada materi yang selanjutnya, yaitu fungsi DPD Republik Indonesia pada bidang pembentukan undang-undang. Menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, DPD memiliki sejumlah kewenangan, yaitu mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, ikut membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Kemudian kewenangan yang selanjutnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah dan urusan lain yang berkaitan dengan daerah. Namun pada prakteknya fungsi DPD ini lebih lemah daripada badan-badan yang lain, yang mana fungsi DPD ini hanya sebatas mengajukan dan memberikan masukan, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir, yang mana keputusan akhir ini terletak di tangan DPR RI. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai tugas dan wewenang ketiga lembaga yang berada di bawah naungan lembaga legislatif. Diharapkan kepada para pemirsa atau kepada para teman-teman sekalian untuk bisa lebih memahami tentang bagaimana peran-peran badan politik yang berada di pemerintahan Indonesia, yaitu tentang fungsi dan kewenangan MPR, fungsi dan kewenangan DPR RI, tugas pokok dan fungsi kewenangan DPD RI. Sekian pembahasan materi lembaga legislatif yang telah saya paparkan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan, kata yang sulit dimengerti, atau kata yang kurang tepat dalam pembahasan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.